Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 3 dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia akan mempresentasikan mengenai tugas yang diberikan, di mana di dalamnya nanti akan dibahas mengenai SDM Planning, lalu ada Training dan Development, lalu ada Rekrutmen dan Seleksi, dan juga Job Analysis. Sebelumnya, kita kenalan dulu dari kelompok kita. Itu ada saya Devi Alfianor dengan NIM 10, lalu ada Kurnia Faradilah NIM 16, Salsabila Natasha NIM 24, Putri Melita NIM 28, Jelika Rizky NIM 44, dan Asim Abdussalam NIM 66. Oke, untuk bagian yang pertama itu ada SDM Planning, akan dijelaskan oleh Kurnia Faradilah. Silakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode FTE. Menurut EDWIA 2013, metode full time equivalent atau FTE adalah metode di mana waktu yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan dibandingkan terhadap waktu kerja efektif yang tersedia. FTE ini itu untuk menyederhanakan pengukuran kerja dengan mengubah jam beban kerja ke jumlah orang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu. Lalu selanjutnya ada cara pengambilan data dan perhitungan. Nah, pada metode ini dapat menggunakan dua kategori, yaitu pengambilan data primer dan pengambilan data sekunder. Buat pengambilan data primer, bisa dengan melakukan interview secara langsung atau observasi. Data yang diambil itu terdiri dari data kegiatan pekerjaan tiap pekerja yang mengacu pada job description, durasi waktu pekerjaan, frekuensi pekerjaan, dan jenis kegiatan. Apakah kegiatan tersebut itu bersifat harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Lalu buat pengambilan data sekunder itu bisa dilakukan melalui studi literatur seperti membaca buku dari skripsi, jurnal, atau situs-situs internet. Bisa juga dari data-data yang dimiliki dari perusahaan. Nah, buat perhitungan data dari FTE ini, menurut Dewi dan Satria, itu mengungkapkan implikasi dari nilai FTE itu terbagi menjadi 3 jenis, yaitu overload atau beban kerja yang berlebih, terus normal, dan underload atau beban kerja yang terlalu rendah. Ada 5 langkah yang perlu dilakukan buat pengambilan data. Yang pertama itu menetapkan unit kerja beserta kategori tenaganya. Yang kedua itu menetapkan waktu kerja yang bersedia selama 1 tahun. Buat yang langkah kedua ini, data yang dibutuhkan itu ada hari kerja, cuti tahunan, pendidikan dan pelatihan, hari libur nasional, ketidakhadiran kerja, sama waktu kerja. Lalu yang ketiga itu menyusun standar kelonggaran. Nah, buat langkah yang ketiga ini itu tujuannya untuk mengetahui faktor kelonggaran karyawan yang meliputi jenis kegiatan dan kebutuhan waktu dalam menyelesaikan suatu kegiatan yang tidak terkait dengan kegiatan. Contohnya kayak pas waktu istirahat, toilet, atau dan lain-lain. Lalu yang keempat itu menetapkan standar beban kerja. Buat langkah yang keempat ini, beban kerja yang dirasakan oleh karyawan dalam menyelesaikan pekerjaannya. Lalu yang terakhir yaitu menghitung kebutuhan tenaga kerja per unit kerja. Dia itu karyawan berusaha memperoleh jumlah dan kategori karyawan yang kerjanya sesuai dengan beban kerja. Next, selanjutnya ada pun perhitungan FTE secara manual. Ini ada 5 langkah. Yang pertama itu dengan menghitung jumlah kerja karyawan purna waktu per periode. Karyawan purna waktu adalah seorang yang bekerja maksimal 40 jam, minimal 30 jam setiap minggunya selama lebih dari 120 hari setiap tahunnya. Dengan mengalihkan jumlah karyawan dengan 40 jam atau 80 jam sehari dikali 5 hari seminggu. Ada contohnya, bisa dilihat sendiri. Lalu yang kedua itu dengan mencari jumlah jam kerja karyawan paruh waktu.
Terus yang ketiga itu menggabungkan jam kerja karyawan purna waktu dan paruh waktu. Ini adalah total jam kerja dari semua karyawan. Lalu yang terakhir itu dengan membagi total jam kerja dengan jam kerja purna waktu. Ada waktu libur dan cuti berbayar lainnya, ada terus membagi jam kerjanya itu dari hasil yang pertama, lalu dengan membagi jam kerja untuk FT yang per bulan dan juga per hari. Next. Lalu selanjutnya ada manfaat dan fungsi dari FTE. Buat manfaat dari FTE sendiri itu dalam mengoptimalkan kinerja karyawan untuk mengetahui jumlah karyawan yang optimal yang dibutuhkan perusahaan, FTE sangat bermanfaat dalam membuat perencanaan tenaga kerja dan perencanaan anggaran. Fungsinya yaitu untuk mengukur atau mengetahui jam kerja para karyawan. Fungsi lainnya juga itu untuk membantu perusahaan agar dapat membandingkan antara jumlah jam kerja dalam satuan periode. Nah, di fungsi FT ini juga dia itu bisa buat nentuin kebutuhan tenaga kerja. Next. Selanjutnya ada definisi dari FTE dan headcount. Kalau FTE full time equivalent itu adalah pengukuran yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk mengkonversi jam kerja beberapa karyawan paruh waktu menjadi jam kerja karyawan yang full time. Nah, buat pengukuran ini sendiri dapat digunakan oleh perusahaan untuk menghitung tingkat produktivitas yang dimiliki oleh para karyawan tergantung pada tingkat pekerjaan yang mereka miliki. Sedangkan kalau misalkan di headcount ini, dia itu strategi untuk memastikan staf dan struktur organisasi dapat memenuhi tujuan jangka pendek dan jangka panjang perusahaan dalam anggaran tertentu. Next. Nah, selanjutnya ada perbedaan metode FTE dan headcount dalam penentuan kebutuhan tenaga kerja. Pada dasarnya, headcount dan FTE ini tidak jauh berbeda karena keduanya itu punya tujuan buat nentuin tenaga kerja yang tepat gitu. Secara sederhana, proses headcount ini sangat erat kaitannya dengan memastikan jumlah orang yang tepat dengan keterampilan yang relevan untuk menjalankan strategi. Melalui headcount ini, perusahaan dapat mengetahui apakah mereka sudah memiliki jumlah karyawan yang ideal untuk menjalankan bisnisnya atau malah sebaliknya gitu. Sedangkan pada metode FTE ini, dia itu dari perhitungan jumlah waktu penyelesaian juga selama 1 tahun dibagi dengan jumlah jam kerja efektif selama 1 tahun. Selain itu, pada metode FTE diperlukan perhitungan mengukur beban kerja. Apabila perhitungan tidak sesuai, maka diperlukan penambahan jumlah karyawan dalam kebijakan rekrutmen mendatang. Jadi kalau misalkan headcount ini kan dia lebih ke strategi yang bisa sebelumnya sudah jelasin. Dia itu strategi buat memastikan staf dan struktur organisasi dapat memenuhi tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Kalau misalkan FTE ini dia lebih ke perhitungannya gitu. Jadi dia menghitung beban kerjanya terlebih dahulu gitu. Apakah dia sudah sesuai dengan perhitungan atau belum. Di FTE ini juga dia ada nilai korelasinya tersendiri gitu. Nah, nilai korelasi ini itu bersifat subjektif atau perusahaan yang membeli nilai sendiri gitu. Apabila perhitungannya sudah sesuai, maka tidak diperlukan penambahan tenaga kerja. Kalau misalkan tidak sesuai, maka diperlukan penambahan tenaga kerja pada rekrutmen mendatang. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Kurnia atas penjelasannya. Selanjutnya ada penjelasan mengenai manpower planning dan juga nanti akan dijelaskan beberapa hal yang berkaitan yang akan dijelaskan oleh Putri Malika. Silakan. Oke, selanjutnya ada manpower planning. Nah, menurut Mondi, manpower planning itu atau perencanaan sumber daya manusia itu merupakan suatu proses sistematis yang mencocokkan pasokan karyawan internal dan eksternal dengan lowongan-lowongan jabatan yang diperkirakan muncul dalam organisasi sepanjang periode waktu tertentu. Nah, pada perencanaan SDM ini terdapat 2 komponen, yaitu yang pertama peramalan kebutuhan dan yang kedua ada peramalan ketersediaan. Nah,
Peramalan kebutuhan itu sendiri merupakan aktivitas perkiraan jumlah serta jenis karyawan yang akan dibutuhkan oleh suatu organisasi pada masa yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan organisasi tersebut. Kemudian peramalan ketersediaan merupakan aktivitas untuk penentuan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan karyawan-karyawan yang memiliki keterampilan yang dibutuhkan perusahaan dan dari mana asal atau sumber dari karyawan tersebut. Selanjutnya ada gambaran proses perencanaan sumber daya manusia. Di sini terdapat sumber dari SDM itu sendiri, dari lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Kemudian dilakukan perencanaan strategik. Kemudian setelah itu dilakukan perencanaan SDM. Nah, di sini kita melakukan dua hal. Yang pertama meramalkan tuntutan atau kebutuhan SDM, kemudian kita meramalkan ketersediaan SDM. Kemudian dua hal ini dibandingkan. Nah, apabila permintaan sama dengan penawaran, maka kita tidak membutuhkan penambahan karyawan. Kemudian apabila terdapat kelebihan karyawan, maka kita bisa menggunakan penarikan karyawan yang terbatas, pengurangan jam kerja, pensiun dini, pemberhentian kerja, atau perampingan. Kemudian apabila terdapat kekurangan karyawan, maka dilakukan rekrutmen dan seleksi. Selanjutnya ada beberapa metode peramalan manpower ini. Yang pertama itu ada zero based forecasting. Nah, di sini tuh kita menggunakan tingkat kekaryawanan organisasi saat ini sebagai titik awal untuk menentukan kebutuhan penyediaan staff atau staffing di masa depan. Kemudian ada bottom up approach. Nah, di sini setiap level yang berurutan dalam organisasi, mulai dari yang terendah meramalkan kebutuhannya hingga akhirnya menghasilkan ramalan agregat mengenai karyawan yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga ada hubungan antara volume penjualan dengan jumlah karyawan yang dibutuhkan atau bisa dibilang rasio analisis. Nah, di sini itu merupakan salah satu prediktor tingkat kekaryawan yang paling berguna, yaitu volume penjualan. Nah, ada hubungan positif antara permintaan produk dengan jumlah karyawan yang dibutuhkan. Selanjutnya ada metode simulasi. Nah, ini tuh merupakan teknik peramalan dengan menggunakan skenario dan eksperimen mengenai situasi nyata menggunakan model matematis. Kemudian ada teknik ekstrapolasi, merupakan perencanaan pada metode ini itu didasarkan pada kecenderungan atau perubahan yang terjadi di masa lalu untuk membuat perencanaan di masa yang akan datang. Kemudian ada teknik indeksasi, yaitu peramalan dilakukan dengan menggunakan indeks tertentu sebagai alat untuk menandai tingkat perkembangan karyawan sehingga dapat menentukan estimasi kebutuhan karyawan di masa yang akan datang. Kemudian ada teknik Delphi. Nah, di sini itu perencanaan dilakukan dengan pertimbangan pihak ahli seperti manajer. Nah, pada metode ini pihak SDM hanya bertugas sebagai penengah yang akan menyimpulkan pendapat-pendapat dari manajer-manajer ahli tersebut mengenai perkiraan kebutuhan karyawan. Selanjutnya metode analisis statistik. Nah, di sini itu kita memperhitungkan data statistik yang berisikan perubahan dan pergeseran tuntutan kebutuhan karyawan. Kemudian ada analisis anggaran, yaitu teknik peramalan yang didasarkan pada anggaran yang dimiliki perusahaan untuk rekrutmen karyawan. Kemudian ada new venture analysis. Nah, di sini itu peramalan jumlah karyawan yang dibutuhkan dengan membandingkan pada pengalaman perusahaan lain yang telah melakukan usaha atau kegiatan yang sama. Kemudian ada computer analysis. Di sini peramalan atau perhitungan kebutuhan tenaga kerja itu menggunakan sistem komputer yang berisikan serangkaian rumus matematika. Kemudian ada metode moving average. Nah, di sini itu peramalan yang menggunakan data permintaan karyawan yang dirata-ratakan untuk menentukan kebutuhan karyawan di masa depan. Oke, selanjutnya cara perhitungan manpower planning. Nah, untuk metode keputusan manajerial terdapat contoh perhitungannya. Nah, di sini misalnya dalam tim tax payroll dibutuhkan 4 posisi yang memiliki latar belakang lulusan dari jurusan akuntansi
dan memiliki setidaknya 1 tahun pengalaman dalam bidang yang sama. Nah, setelah dibicarakan dengan tim HR dan manajer, pihak mereka setuju dengan membuka lowongan bagi 4 posisi. Kemudian ada metode studi kerja. Nah, metode ini tuh menggunakan analisa waktu untuk menghitung kebutuhan tenaga kerja juga menjadi pilihan. Nah, ada contohnya, jadi dalam 1 tahun terdapat 100.000 proyek yang harus diselesaikan. Nah, dalam satu proyek dibutuhkan 4 jam untuk menyelesaikannya. Kemudian kita hitung waktu kerja produktif itu dalam setahun 2.000 jam, maka waktu yang dibutuhkan untuk waktu yang dibutuhkan itu adalah 400.000 jam. Nah, dengan perhitungan tersebut jumlah yang dibutuhkan adalah 200 orang. Jadi metode studi kerja ini tuh biasanya digunakan untuk pekerjaan yang sifatnya monoton. Selanjutnya ada metode model matematika. Nah, metode ini tuh menggunakan hubungan antara variabel dependen dan variabel independen sebagai faktor dasar kebutuhan tenaga kerja. Selanjutnya ada metode trend. Nah, metode ini tuh dilakukan dengan melihat tren sekitar 3-5 tahun terakhir untuk melihat penambahan jumlah karyawan di perusahaan tersebut. Nah, contohnya dalam 5 tahun terakhir di tiap tahunnya terdapat penambahan 3 karyawan pada posisi digital marketing dan 10 karyawan pada backend engineer. Nah, oleh karena itu di tahun berikutnya juga akan dibuka posisi dengan jumlah yang sama atau lebih sedikit. Kemudian ada metode rasio, contohnya tahun lalu sebuah perusahaan mendapatkan profit sebesar 500 miliar dengan 500 pekerjanya yang menghasilkan rasio 1:1. Nah, jika tahun ini ingin meningkatkan profit menjadi 550 miliar, perusahaan dapat menambahkan karyawan sebanyak 50 orang agar lebih seimbang dan sesuai dengan rasionya. Selanjutnya metode Delphi. Nah, pada metode Delphi ini kita menggunakan survei yang disebarkan kepada para pimpinan departemen dengan beberapa pertanyaan seperti bagaimana kinerja departemen selama ini, kemudian berapa keuntungan yang didapatkan dalam departemen tersebut gitu. Nah, dari hasil perhitungan dari hasil survei itu, maka kita dapat menyimpulkan berapa banyak yang dibutuhkan dengan bagian yang ingin dikembangkan. Selanjutnya ada metode analisis tenaga kerja. Nah, metode ini tuh melihat jumlah karyawan saat ini dilihat dari sisi posisinya dan usia. Usia yang mengarah 55 tahun ke atas dianggap sudah berkurang segi produktivitasnya sehingga dibutuhkan seseorang yang baru yang dapat membantu untuk menyelesaikan pekerjaannya. Kemudian ada metode kalkulator HR. Nah, metode ini tuh digunakan oleh tim HR dengan perhitungan ketenaga kerjaan seperti profitabilitas perusahaan, retensi biaya bagi karyawan, produktivitas perusahaan, dan lain sebagainya. Oke, yang terakhir ada metode anggaran. Nah, pada metode anggaran ini merupakan metode yang cukup realistis, terutama jika dalam kondisi cash flow perusahaan yang berantakan atau kondisi force majeure seperti masa pandemi. Nah, sebelum merekrut, menghitung terlebih dahulu anggaran yang akan dikeluarkan sebagai bentuk kewajiban perusahaan bagi karyawan. Jadi walaupun memang membutuhkan karyawan yang lebih, kalau pimpinan merasa tidak mampu untuk membiayai tambahan, maka tidak akan ada penambahan. Oke, mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Putri Melita atas paparannya. Selanjutnya untuk penjelasan akan dilanjutkan oleh Ashim. Ya, baik. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Oke, berikut ada faktor yang mempengaruhi dalam penentuan manpower planning. Yang pertama ada faktor eksternal, yaitu adalah faktor internal adalah kondisi persiapan dan kesiapan SDM sebuah organisasi atau perusahaan dalam melakukan operasional bisnis pada masa sekarang dan untuk mengantisipasi perkembangan di masa yang akan datang. Untuk faktor internal yang pertama yaitu adalah faktor rencana strategik dan rencana operasional yang disingkat Renstra dan Renov. Renov dan Renstra merupakan penyebab utama yang terpenting dalam memprediksi permintaan SDM.
Untuk itu prediksi jumlah dan kualitas SDM yang dibutuhkan. Yang kedua ada faktor prediksi produksi dan penjualan. Prediksi itu pada dasarnya merupakan prediksi laba yang dapat diraih dengan mempergunakan jumlah dan kualitas SDM yang sudah dimiliki organisasi sekarang. Selanjutnya ada faktor anggaran atau pembiayaan sumber daya manusia. Nah, dalam perencanaan SDM sangat dipengaruhi oleh anggaran atau pembiayaan SDM yang dapat disediakan oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya ada faktor bisnis baru. Bisnis baru di lingkungan sebuah organisasi berarti pengembangan jenis produk dengan mempergunakan teknologi yang dimiliki yang belum dipergunakan secara maksimum. Lalu selanjutnya ada faktor struktur organisasi dan desain pekerjaan, yaitu struktur organisasi yang terdiri dari unit-unit kerja tersusun secara vertikal dan horizontal pada tahap awal berpengaruh pada prediksi jumlah manajer atau pemimpin yang sudah dipekerjakan. Selanjutnya ada faktor keterbukaan dan keikutsertaan manajer. Faktor ini berkenaan dengan keterbukaan dalam kebijaksanaan manajer, pimpinan dan pengimplementasian yang unit para manajer unit kerja sebagai pembantunya. Oke, bisa di next. Selanjutnya faktor yang mempengaruhi ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini adalah kondisi lingkungan bisnis yang berada di luar kendali perusahaan yang berpengaruh pada rencana strategis dan rencana operasional, sehingga langsung atau tidak langsung berpengaruh pada perencanaan SDM. Untuk faktor eksternal ini yang pertama ada ekonomi. Nah, faktor ini pada dasarnya berupa kondisi dan kecenderungan pertumbuhan ekonomi dan moneter nasional atau internasional yang berpengaruh pada kegiatan bisnis setiap bisnis dan semua organisasi perusahaan. Lalu selanjutnya ada sosial, politik, dan hukum. Untuk sosial politik hukum ini ada tadi faktor sosial, politik, terus ada hukum nasional dan hukum internasional. Selanjutnya ada teknologi, yaitu untuk usaha mengadaptasi perubahan kemajuan teknologi sangat berpengaruh langsung pada prediksi permintaan SDM, terutama dari segi kualifikasi dan membuat perencanaan SDM tersebut. Selanjutnya ada faktor bisnis baru. Yang pertama persaingan terjadi untuk memperoleh tenaga kerja berketerampilan dan berkeahlian tinggi. Lalu yang kedua persaingan terjadi dalam mempertahankan sumber daya manusia yang berkualitas dan kompetitif di perusahaan tersebut. Bisa di next. Selanjutnya untuk faktor yang ketiga yaitu faktor ketenaga kerjaan. Faktor ini adalah kondisi tenaga kerja yang dimiliki perusahaan sekarang dan prediksi di masa depan yang berpengaruh pada permintaan tenaga kerja baru. Beberapa dari faktor ini adalah satu, jumlah waktu dan kualifikasi SDM yang pensiun yang harus dimasukkan dalam prediksi kebutuhan SDM sebagai pekerjaan atau jabatan kosong yang harus dicari penggantinya. Lalu yang kedua, prediksi jumlah dan kualifikasi SDM yang akan berhenti atau keluar dan di PHK sesuai dengan kesepakatan kerja bersama atau kontrak kerja. Lalu untuk opsi dan alternatif bagi perusahaan sebagai pengganti rekrutmen tenaga kerja. Jadi selain merekrut ada beberapa cara lain untuk mendapatkan pekerja. Yang pertama rekrutmen kreatif, yaitu pendekatan baru untuk merekrut. Lalu yang kedua ada insentif kompensasi. Karena persaingan yang ketat dalam mendapatkan karyawan pada situasi permintaan tinggi, perusahaan harus mengandalkan insentif kompensasi seperti tunjangan-tunjangan yang lain. Lalu selanjutnya ada program pelatihan. Program-program pelatihan khusus diperlukan untuk mempersiapkan orang-orang yang sebelumnya belum mampu bekerja agar dapat mengisi posisi-posisi dalam perusahaan. Lalu yang keempat ada standar seleksi yang berbeda, yaitu memperendah standar-standar kekaryawan agar cukup banyak orang tersedia untuk mengisi jabatan-jabatan tersebut. Lalu selanjutnya ada turnover index dalam MSDM. Apa sih turnover index itu? Jadi turnover itu dapat diartikan sebagai keluarnya seorang karyawan dari perusahaan tempatnya bekerja. Atau turnover tidak selalu merugikan perusahaan, tetapi juga ada turnover yang menguntungkan perusahaan. Turnover yang merugikan yaitu apabila karyawan yang keluar dari perusahaan adalah karyawan yang mempunyai kinerja baik, keahlian dan pengalaman yang banyak dalam pekerjaan. Itu.
Nah, berikut cara menghitung turnover index karyawan. Nah, ini dibagi per bulan dan per tahunan. Untuk tingkat turnover bulanan merupakan rasio antara jumlah karyawan yang keluar atau berhenti terhadap rata-rata jumlah karyawan dalam waktu 1 bulan kalender. Nah, rumusnya seperti itu, jumlah karyawan keluar sebulan dibagi rata-rata jumlah karyawan sebulan. Lalu yang tahunan merupakan rasio antara jumlah karyawan terhadap jumlah karyawan dibagi bagian bulan tahun. Dan jumlah karyawan keluar setahun dibagi jumlah karyawan awal tahun ditambah akhir tahun dibagi 2 dikali 100%. Ya, mungkin kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Kembalikan ke Oke, terima kasih moderator. Hashim. Selanjutnya akan ada penjelasan mengenai beberapa soal perhitungan yang akan dipaparkan oleh Salsa. Oke, lanjut ke soal nomor 10. Soalnya sebagai berikut. Lanjut. Nah, dari soal tersebut diketahui jumlah pesanan yaitu 1.000 potong, kemudian waktu kerja standar per unit 6 jam kerja per potong, untuk target penyelesaian pesanan yaitu 25 hari, dengan tingkat pelaksanaan standar yaitu 8 jam per hari, dengan jumlah pekerja saat ini yaitu 23 pekerja. Ditanyakan berapa karyawan yang diperlukan untuk menyelesaikan pesanan tersebut. Nah, dengan menggunakan metode studi kerja, maka didapatkan perhitungan sebagai berikut. Yang pertama yaitu menghitung waktu penyelesaian semua unit. Waktu penyelesaian semua unit ini dicari dengan cara mengalihkan jumlah pesanan dikali dengan waktu kerja standar per unit. Sama dengan 6.000 jam. Kemudian mencari waktu produktif pekerja selama target penyelesaian pesanan, yaitu dengan cara target penyelesaian pesanan dikali dengan tingkat pelaksanaan standar, sama dengan 25 hari dikali 8 jam. Maka untuk waktu produktif pekerja selama target penyelesaian pesanan itu sama dengan 200 jam. Maka jumlah pekerja yang dibutuhkan dicari dengan cara waktu penyelesaian semua unit dibagi dengan waktu produktif pekerja. Sama dengan 6.000 jam dibagi 200 jam. Maka didapatkan 30 pekerja. Nah, jumlah karyawan tambahan yang diperlukan untuk menyelesaikan pesanan tersebut yaitu jumlah pekerja yang dibutuhkan dikurangi dengan jumlah pekerja saat ini. Maka 30 pekerja dikurangi dengan 23 pekerja. Sama dengan perusahaan PT RS harus menambah sebanyak 7 pekerja lagi agar dapat menyelesaikan pesanan tersebut dengan tepat waktu. Nah, ini soal kedua. Dari soal kedua diketahui
Nah, diketahui dari soal tersebut jumlah pesanan untuk perusahaan knalpot PT Gaspol Empol yaitu 2.000 unit. Kemudian target penyelesaian pesanannya itu selama 26 hari. Kemudian untuk kapasitas produksi perusahaan yaitu 1.200 per bulan dengan standar hari kerja yaitu 22 hari per bulan. Standar waktu kerja setiap harinya itu 8 jam kerja. Untuk jumlah karyawan yang dimiliki perusahaan saat ini yaitu 60 pekerja. Ditanyakan ada A, berapa target knalpot per hari yang harus diselesaikan, kemudian B, berapa orang karyawan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pesanan tersebut, dan C, kalau tidak ada rekrutmen baru, berapa jam atau berapa hari mereka harus kerja lembur sesuai dengan peraturan pemerintah dan undang-undang. Nah, jawab yang pertama itu kita mencari target knalpot yang harus diselesaikan per hari atau target produksi per hari dengan cara jumlah pesanan dibagi dengan standar hari kerja, di mana jumlah pesanan tadi yaitu 2.000 unit dibagi dengan standar hari kerjanya itu 26 hari sama dengan 76,92 unit. Jadi, agar 2.000 pesanan tersebut dapat dipenuhi, perusahaan harus memproduksi knalpot sebanyak 77 unit per hari selama 26 hari pengerjaan. Kemudian dicari berapa orang karyawan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pesanan. Yang pertama, sebelum kita mengetahui jumlah karyawan yang dibutuhkan, kita akan menghitung produktivitas per hari dari setiap karyawan. Dicari dengan cara kapasitas produksi dibagi dengan standar hari kerja dikali dengan jumlah karyawan. Sama dengan kapasitas produksi perusahaan tadi 1.200 dibagi dengan 22 dikali 60 sama dengan 0,90 atau dibulatkan menjadi 1 unit per karyawan. Maka untuk memenuhi 2.000 pesanan tersebut, berdasarkan target knalpot yang harus diselesaikan per hari yang sudah dihitung pada soal A adalah selanjutnya jumlah. Nah, lanjut untuk menghitung jumlah karyawan yang dibutuhkan yaitu dengan cara target produksi per hari dibagi dengan produktivitas karyawan per hari. Tadi kan produktivitas karyawan per hari, jadi setiap karyawan itu harus memproduksi 1 unit per karyawan untuk 1 harinya. Jadi, target produksi per hari dibagi dengan produktivitas karyawan per hari sama dengan 77 unit dibagi dengan 1 unit per karyawan sama dengan 77 karyawan. Maka dibutuhkan 77 karyawan untuk menyelesaikan pesanan sebanyak 2.000 unit selama 26 hari. Lanjut ke C. Nah, apabila tidak ada rekrutmen baru, maka perusahaan hanya mempunyai 60 karyawan. Untuk menyelesaikan target 77 unit per hari, maka produktivitas karyawan per hari seharusnya adalah dihitung dengan cara target produksi per hari dibagi dengan jumlah karyawan sama dengan 77 unit per hari dibagi dengan 60 karyawan. Maka karyawan dalam sehari mereka harus memproduksi 1,28 unit knalpot. Namun produksi karyawan per hari adalah 1 unit knalpot. Sehingga untuk mencapai target produksi, setiap karyawan harus bekerja lembur selama 0,283 unit. Nah, ini cara menghitungnya itu dengan cara produksi lembur karyawan per hari sama dengan target penyelesaian per hari dikurangi dengan jumlah aktual produksi per hari dibagi dengan jumlah karyawan. Yaitu target penyelesaiannya kan 77 unit. Kemudian dikurangi dengan jumlah aktual produksi per hari dan yaitu 60 unit karena 60 unit ini karena karyawannya terdapat 60 karyawan. Kemudian dibagi dengan 60 karyawan sama dengan 17 unit dibagi dengan 60 karyawan sama dengan 0,283. Nah, dengan standar jam kerja perusahaan selama 8 jam per hari, maka jumlah jam kerja lembur karyawan setiap hari untuk mencapai target adalah dihitung dengan cara produksi lembur karyawan per hari yang tadi 0,283 dikali dengan standar jam kerja. Maka sama dengan 0,283 dikali dengan 8 jam. Sama dengan 2,264. Ini dibulatkan menjadi 2,5 jam. Kemudian berdasarkan UU terkait kerja lembur di Indonesia, yaitu pasal 78 Undang-Undang
13 tahun 2003, jam lembur hanya dapat dihitung maksimal 3 jam dalam satu hari dan 14 jam dalam satu minggu. Nah, maka terkait jam kerja lembur yang harus dilakukan perusahaan yaitu selama 2,5 jam per hari masih diperbolehkan karena tidak melebihi maksimal jam lembur sesuai UU yaitu 3 jam dalam satu hari. Kemudian sesuai standar kerja perusahaan yaitu selama 5 hari kerja dalam per minggu, maka total waktu lembur yang diharuskan untuk mencapai target pesanan yaitu selama 12,5 jam. Ini 2,5 dikali 5. Hal tersebut juga masih di bawah batas maksimal lembur menurut undang-undang dalam satu minggu yaitu 14 jam, sehingga terkait penetapan lembur tersebut tidak akan melanggar peraturan undang-undang. Lanjut ke desain training dengan metode ADI model. Nah, sebelum kita mengetahui bagaimana sih cara mendesain training dengan metode ADI model ini, mungkin kita akan membahas sedikit tentang definisi ADI model, di mana metode ADI ini adalah sebuah kerangka yang biasa digunakan oleh perancang dan pengembang pelatihan. Nah, metode ADI ini merupakan pedoman untuk pelatihan atau training yang terdiri dari 5 fase, yaitu analyze, design, develop, implement, dan evaluasi. Nah, tahapan yang tadi yaitu pertama ada analyze, di mana pada tahapan ini dilakukan analisa tentang beberapa hal perlu diketahui sebelum kegiatan pelatihan dilakukan, seperti tujuan penyelenggaraan training, siapa peserta, dan apa yang menjadi kebutuhan peserta training terkait dengan materi, metode teknik pembelajaran, dan lain-lain. Kemudian tahap kedua dari ADI model ini yaitu desain, di mana tahapan desain ini seorang perancang pelatihan perlu melakukan perancangan awal program pelatihan atau pembelajaran. Nah, perancangan materi pelatihan dan perancangan evaluasi pelatihan secara konseptual yang nantinya akan dijadikan dasar dalam tahapan pengembangan. Pada tahap ketiga yaitu ada develop, di mana pada tahap ini dilakukan pengembangan atau develop yang merupakan kegiatan dilakukan dengan merealisasikan konsep yang sudah dibuat tadi pada tahapan desain yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, kegiatan pengembangan ini merealisasikan kerangka yang dibuat dalam materi pelatihan, persiapan peralatan yang akan digunakan dalam pelatihan, dan pembuatan evaluasi pelatihan. Kemudian tahapan keempat yaitu implement, di mana tahap implement adalah tahapan di mana program pelatihan dilaksanakan. Nah, program pelatihan dilakukan sesuai dengan perencanaan metode pelatihan yang sudah dibuat dan penggunaan materi yang telah dibuat. Nah, tahapan terakhir dalam tahapan ADI model ini yaitu evaluasi, di mana setelah tahapan analisa, perancangan, pengembangan, dan pelaksanaan dilakukan, maka tahapan terakhir adalah evaluasi, di mana evaluasi ini dilakukan guna meninjau kembali pelaksanaan pelatihan apakah sudah sesuai dengan kebutuhan atau tidak. Kemudian evaluasi juga digunakan oleh perancang pelatihan untuk memperbaiki kekurangan dari metode yang digunakan sehingga kegiatan pembelajaran ke depannya dapat dirancang dengan lebih baik lagi. Nah, keseluruhan tahapan yang digunakan pada metode ADI model ini dapat diimplementasikan atau digunakan oleh perusahaan dalam program pelatihan atau training untuk upaya perusahaan dalam mengembangkan kompetensi dan pengetahuan karyawan di perusahaan itu sendiri. Mungkin sekian, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Salsa untuk penjelasannya. Nah, selanjutnya kita masuk ke training need analysis atau biasa disebut TNA. TNA ini merupakan suatu proses pengumpulan dan analisa data yang digunakan untuk mengidentifikasi bidang-bidang atau faktor-faktor apa saja yang dibutuhkan dalam suatu organisasi, di mana hal tersebut itu nantinya akan digunakan untuk meningkatkan dan memperbaiki kinerja dari pegawai dan produktivitas organisasi itu bisa meningkat. Nah, dalam merancang TNA itu terdapat beberapa metode. Yang pertama itu ada identifikasi tujuan organisasi, di mana kita harus mengetahui visi atau tujuan organisasi tersebut, sehingga kita bisa tahu apa yang harus kita capai dalam adanya pengembangan pelatihan ini. Nah, setelah itu terdapat identifikasi posisi yang dibutuhkan. Identifikasi posisi dan tanggung jawab ini digunakan untuk mengetahui
jenis pelatihan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan posisi yang dibutuhkan oleh user-user untuk meningkatkan produktivitas dari karyawan-karyawannya. Lalu yang ketiga itu ada analisis pekerjaan yang digunakan untuk mengetahui kebutuhan pelatihan yang spesifik. Nah, analisis pekerjaan ini harus dilakukan karena dapat membantu untuk memahami tugas-tugas yang dilakukan oleh karyawan sehingga karyawan tersebut akan memiliki peningkatan dalam pengetahuan dan keterampilan mereka dalam menyelesaikan tugas-tugas di perusahaan mereka. Selanjutnya ada survei karyawan, di mana survei karyawan ini dilakukan untuk memahami kebutuhan pelatihan apa yang perlu dilakukan untuk karyawan ini dan akan menjadikan karyawan tersebut menjadi pekerja yang lebih baik dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Nah, biasanya survei karyawan ini dilakukan dengan melakukan wawancara dan memberikan kuesioner yang akan dijawab oleh para karyawan. Selanjutnya, ada analisis data, lalu ada memprioritaskan kebutuhan pelatihan, di mana setelah tadi pelatihan dan pengembangan yang dibutuhkan itu sudah diidentifikasi, maka kita harus memprioritaskan kebutuhan pelatihan apa saja sih yang harus kita berikan kepada karyawan-karyawan ini. Nah, kebutuhan pelatihan itu kita berikan berdasarkan tingkat kepentingan dan dampaknya yang akan terjadi di organisasi kita. Jadi disesuaikan lagi dengan visi atau tujuan dari organisasi. Lalu selanjutnya itu ada menentukan sumber daya yang dibutuhkan, di mana penentuan sumber daya itu dilakukan seperti waktu, biaya, tenaga kerja, dan materi pelatihan. Jadi untuk penentuan sumber daya tersebut tidak boleh sembarangan dan harus sesuai dengan sasaran. Lalu yang terakhir itu ada menentukan rencana pelatihan, di mana rencana pelatihan ini dibuat meliputi ada tujuan pelatihan itu diadakan seperti apa, lalu isi pelatihannya itu akan bagaimana dan akan dibuat seperti apa, lalu metode pelatihannya itu harus sesuai dengan pemahaman dari para karyawan agar isi dari pelatihan itu bisa tepat sasaran dan bisa ditangkap oleh karyawan. Selanjutnya itu ada jadwal pelatihan harus disesuaikan dengan kondisi hari kerja dan juga kondisi libur di perusahaan. Lalu yang terakhir itu ada evaluasi hasil pelatihan, di mana pelatihan itu harus dievaluasi hasilnya agar kita tahu apakah dengan diadakannya pelatihan ini karyawan-karyawan di organisasi tersebut itu memiliki peningkatan dari segi pengetahuan atau keterampilan seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada metode untuk menganalisis training need analysis. Itu ada 5 langkah. Yang pertama itu analisis data. Nah, data dari training need analysis ini dapat dianalisis untuk mengetahui kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan secara lebih detail. Nantinya data ini akan diolah dan dijelaskan dalam bentuk grafik maupun tabel sehingga data tersebut dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kebutuhan pelatihan itu akan seperti apa. Lalu yang kedua itu ada prioritas kebutuhan. Nah, setelah kebutuhan pelatihan kita itu identifikasi dari analisis data, maka kita akan memprioritaskan kebutuhan atau pelatihan yang akan kita lakukan terlebih dahulu terhadap para karyawan di organisasi. Hal ini dapat membantu organisasi untuk memfokuskan sumber daya pada kebutuhan yang paling penting. Lalu yang ketiga itu ada konsultasi dengan ahli, di mana konsultasi dengan ahli penelitian ini dapat memberikan perspektif yang berbeda dan membantu memastikan bahwa kebutuhan pelatihan itu sudah dilaksanakan dengan benar atau diidentifikasi dengan benar. Karena
ahli ini nantinya akan memberikan saran tentang metode pelatihan yang paling efektif untuk melakukan penyampaian materi dari pelatihan itu kepada para karyawan. Lalu ada survei karyawan, lagi dilakukan dengan metode wawancara dan mengisi kuesioner. Lalu yang terakhir ada evaluasi hasil penelitian, di mana evaluasi hasil penelitian ini menjadi bagian yang sangat penting dan sangat krusial di training need analysis, karena dengan kita menganalisis hasil evaluasi, organisasi dapat mengetahui efektivitas dari suatu pelatihan tersebut dan menilai apakah kebutuhan pelatihan ini sudah terpenuhi atau belum. Nah, dengan menerapkan metode-metode di atas dengan tepat, organisasi ini dapat memastikan bahwa pelatihan dan pengembangan yang diberikan kepada karyawan ini sudah sesuai dengan kebutuhan organisasi dan karyawan, sudah sesuai dengan tujuan dari organisasi dan karyawan, sehingga diharapkan dari adanya training need analysis ini dapat meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Next. Nah, selanjutnya ada materi mengenai rekrutmen dan seleksi, di mana dalam proses rekrutmen dan seleksi itu ada tahap interview. Nah, di dalam proses interview ini terdapat sebuah metode, yaitu behavioral event interview atau biasa disingkat dengan BEI. Nah, BEI ini merupakan salah satu metode wawancara perilaku yang digunakan untuk mengevaluasi hasil kinerja karyawan potensial dalam situasi nyata atau sebelumnya. Nah, BEI ini didasarkan pada asumsi bahwa perilaku masa lalu merupakan indikator yang baik untuk perilaku di masa depan. Selama BEI, calon karyawan akan diminta untuk memberikan contoh perilaku atau kejadian yang spesifik yang terkait dengan kinerja mereka di masa lalu atau di pekerjaan mereka sebelumnya. Nah, pertanyaan BEI ini biasanya dirancang untuk mengumpulkan informasi yang spesifik tentang perilaku karyawan dalam menghadapi situasi-situasi tertentu di masa lalu mereka. Misalnya, calon karyawan mungkin diminta untuk menceritakan sebuah proyek yang mereka pimpin atau yang mereka kerjakan, lalu bagaimana sih mereka harus memimpin anggota-anggota mereka dalam mengerjakan proyek tersebut, dan bagaimana mereka menangani adanya konflik dengan anggota tim mereka atau dengan tim rekan kerja mereka. Nah, dengan menggunakan metode BEI ini, pewawancara atau dari HR maupun user dapat mengumpulkan informasi yang lebih rinci atau spesifik mengenai perilaku karyawan yang potensial atau tidak. Pewawancara ini bisa juga menggunakan informasi ini untuk mengevaluasi apakah karyawan tersebut potensial dalam keterampilan maupun pengetahuannya, seperti itu. Nah, keuntungan dari metode BEI ini adalah membantu pemilihan karyawan yang tepat untuk pekerjaan tertentu dan meminimalkan risiko kesalahan dalam memilih karyawan, di mana perusahaan dapat memastikan bahwa karyawan yang dipilih itu dapat bekerja dengan efektif dan memberikan kontribusi positif bagi organisasi. Namun, selain keuntungan, pastinya metode BEI juga memiliki kekurangan, di mana kekurangan tersebut yaitu biaya dan waktu yang dibutuhkan itu lebih tinggi dibandingkan dengan metode wawancara yang biasa atau tradisional. Nah, selain itu, metode BEI ini mungkin dapat menghasilkan suatu penilaian secara subjektif juga dan interpretasi dari pewawancara. Oleh karena itu, perusahaan harus mempertimbangkan juga dari segi keuntungan maupun kekurangan dalam mengimplementasikan metode BEI dalam proses interview karyawan. Nah, implementasi interview BEI ini dapat dilakukan dengan langkah-langkah seperti identifikasi kompetensi kunci, lalu ada identifikasi situasi, lalu membuat pertanyaan, memberikan pertanyaan, dan evaluasi jawaban.
Dalam identifikasi kompetensi kunci, mungkin bisa kita menentukan kompetensi yang diharapkan dari calon karyawan itu seperti apa. Misalnya seperti kemampuan komunikasi, kepemimpinan, kemampuan analitis, atau kemampuan dalam berpikir kritis menghadapi suatu masalah. Lalu ada identifikasi situasi, di mana kita bisa mengidentifikasi situasi kerja spesifik yang calon karyawan itu harus menunjukkan kompetensi di situasi tersebut. Lalu ada membuat pertanyaan, mungkin contoh pertanyaannya itu ada misalnya, tell me about time when you had to work under pressure to meet a deadline. Lalu kita bertanya kepada para karyawan bagaimana sih Anda mengatasi situasi tersebut ketika kamu memiliki pekerjaan di bawah tekanan dan harus mengejar deadline yang ada gitu. Selanjutnya mungkin ada beberapa pertanyaan lagi, itu misalnya ada give me an example of a time when you had to make a difficult decision, di mana dalam hal ini mungkin karyawan akan menjadi seorang pemimpin dalam suatu proyek atau mungkin akan ditempatkan di manajer atau ketua divisi atau supervisor yang akan memiliki staf-staf atau anggota-anggota di bawahnya, sehingga mereka harus bisa mengambil suatu kesimpulan dari permasalahan yang ada. Lalu yang terakhir, pertanyaan selanjutnya itu mungkin tentang tell me about the time when you had to adapt to a new situation or environment. Jadi karyawan menceritakan gimana sih cara Anda untuk beradaptasi di situasi baru atau di lingkungan baru ketika Anda memasuki suatu perusahaan baru seperti itu. Mungkin bisa di next. Oke, selanjutnya ada jenis tes dalam proses rekrutmen dan seleksi akan dijelaskan oleh Jerry. Oke, terima kasih moderator atas kesempatannya. Jadi di dalam proses seleksi dan rekrutmen karyawan itu ada beberapa tes yang sering dilakukan. Pertama ini ada tes wawancara. Jadi tes wawancara ini menjadi salah satu tes yang paling umum dilakukan di berbagai seleksi pekerjaan. Jadi tes interview atau wawancara adalah bentuk tes yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang akurat dari pelamar secara langsung. Melalui tes wawancara, informasi yang bisa didapatkan yakni berupa informasi terkait karakteristik pribadi, motivasi, serta kompetensi calon karyawan yang meliputi pendidikan, pelatihan yang pernah diikuti, pengetahuan, dan juga pengalaman kerjanya. Jadi pada tes wawancara ini ada beberapa jenis wawancara. Yang pertama ini ada wawancara yang tidak terstruktur. Jadi pada wawancara ini, pewawancara tidak mempersiapkan sejumlah daftar pertanyaan sehingga diperlukan keterampilan dan pengalaman yang lebih dari pewawancara. Yang kedua itu wawancara terstruktur. Jadi pada tipe wawancara ini memerlukan sejumlah daftar pertanyaan yang sudah tidak dapat lagi dikembangkan pada proses wawancara berlangsung. Biasanya wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang valid atau mendapatkan informasi yang terstruktur dari pelamar. Biasanya di tipe wawancara ini digunakan apabila jumlah pelamarnya itu cukup besar. Yang ketiga itu wawancara gabungan antara tidak terstruktur dan juga terstruktur. Jadi pada tipe wawancara ini tipe wawancara yang lebih banyak dan lengkap dibandingkan dari kedua tipe wawancara yang sebelumnya. Karena di samping pewawancara mempersiapkan sejumlah daftar pertanyaan, juga berkesempatan untuk menggali informasi lebih yang diperlukan dan tidak ada di dalam daftar pertanyaan. Selanjutnya jenis wawancara dengan metode pemecahan masalah. Jadi pada tipe wawancara ini bertujuan untuk melihat kemampuan para pelamar dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Dengan pewawancara memaparkan suatu masalah, kemudian meminta kepada pelamar untuk menanggapinya. Dalam proses ini, pewawancara dapat menilai pelamar bagaimana cara menghadapi dan mengatasi masalah tersebut dan pendekatan apa yang digunakan dan sebagainya.
Yang terakhir, wawancara yang berkaitan dengan situasi stres atau disebut stress interview. Untuk tipe wawancara ini biasanya digunakan untuk calon pegawai yang akan menangani pekerjaan-pekerjaan yang penuh stres, seperti pekerjaan yang melayani berbagai keluhan dari customer. Wawancara sering menggertak pelamar dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang cepat yang biasanya membuat gugup para pelamar. Next. Jenis tes selanjutnya ini ada tes kemampuan kognitif. Jadi pada tes kognitif ini yang diukur adalah kecerdasan dan tingkat kemampuan kognitif yang biasanya digunakan untuk mengukur penampilan kemampuan di masa yang mendatang. Jadi pada tes ini dapat berupa tes kemampuan intelektual umum atau intelijen, itu biasa disebut tes IQ, ataupun tes kemampuan spesifik kognitif yang mengukur kemampuan mental spesifik, itu induktif, deduktif reasoning, verbal comprehension, memory, dan numerical ability. Tujuan dari tes kognitif ini sendiri, yang pertama ada mengukur kekuatan daya pikir, mengukur kemampuan perbendaharaan kata, kefasihan verbal, mengukur kemampuan berhitung, mengukur kemampuan berpikir abstrak, dan juga mengukur kemampuan mengingat. Next. Selanjutnya ada tes psikologi. Jadi pada tes psikologi ini adalah tes yang digunakan untuk mengetahui kemampuan dan motivasi yang dimiliki oleh calon karyawan, yang bertujuan untuk mengetahui karakter calon karyawan yang akan mengungkap motivasi individu, kestabilan emosi, sifat pribadi, kegemaran, keahlian dalam pengelolaan diri, dan ketahanan terhadap stres. Jadi pada tes psikologi ini ada beberapa jenis tes. Yang pertama ini ada tes kepribadian. Jadi pada tes kepribadian atau personality test, hasil tes kepribadian akan mencerminkan kesediaan bekerja sama, sifat kepemimpinan, dan unsur kepribadian lainnya. Kedua ada tes bakat atau aptitude test. Tes bakat ini mengukur kemampuan potensial pelamar yang dapat dikembangkan di kemudian hari. Selanjutnya ada tes minat atau interest test yang mengukur minat atau antusiasme pelamar terhadap suatu pekerjaan. Yang terakhir ada tes prestasi atau achievement test yang mengukur kemampuan pelamar atau kemampuan pelamar yang sudah didapatkan saat ini. Next. Untuk jenis tes selanjutnya itu tes kinerja. Jadi tes kinerja ini mengukur kemampuan para pelamar untuk melaksanakan beberapa bagian pekerjaan yang akan dipegangnya. Tes ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana individu telah mempelajari sesuatu serta keahlian dan kemampuan yang dimiliki oleh calon karyawan. Selanjutnya ada tes kesehatan. Untuk tes kesehatan ini digunakan sebagai evaluasi medis mengenai kondisi kesehatan calon karyawan, yang mana evaluasi medis ini dapat dilakukan melalui keterangan dokter yang telah dilampirkan bersama berkas-berkas lainnya pada saat pelaksanaan seleksi, dan juga dapat dilakukan melalui dokter yang ditunjuk oleh organisasi atau perusahaan. Evaluasi medis ini penting karena untuk menjaga dari penyakit-penyakit menular dan penyakit tertentu untuk pekerjaan tertentu. Tes ini juga erat kaitannya dengan pemberian asuransi kepada para pegawai, yang mana pegawai yang mempunyai penyakit tertentu, maka premi yang harus ditanggung oleh organisasi atau perusahaan itu berbeda dengan pegawai yang sehat. Selanjutnya ada tes motorik dan fisik. Tes ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kandidat memiliki kekuatan fisik. Tes tersebut mengukur ketangkasan, kelenturan, daya tahan fisik, dan kelincahan fisik calon karyawan. Nah, tes motorik dan fisik ini biasanya digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan dengan beban fisik yang cukup tinggi, sehingga diperlukan kemampuan fisik yang cukup mumpuni. Selanjutnya di sini ini tes sikap. Tes sikap merupakan tes yang mengukur kejujuran serta sikap terhadap pekerjaan dan nilai-nilai pekerjaannya maupun nilai sosial. Tes ini dapat berupa pertanyaan langsung maupun dengan alat poligraf atau alat pendeteksi kebohongan. Untuk tes dengan poligraf ini biasanya dilakukan pada seleksi kepada calon penegak hukum. Namun pada pekerjaan umum biasanya hanya dilakukan tes sikap dengan melontarkan beberapa pertanyaan langsung.
Next. Selanjutnya kita akan membahas job analysis. Jadi di sini ada analisis terkait pekerjaan, terkait level jabatan pada Departemen Produksi di PT Brajamukti Cakra yang berlokasi di Bekasi. Nah, di sini ada beberapa level pekerjaan. Yang pertama ada operator produksi yang bertugas sebagai operator machining yang mengoperasikan mesin-mesin produksi. Di sini job description-nya bertugas untuk mengoperasikan mesin, setup mesin, mencatat output proses selama proses produksi, dan melakukan pengecekan kualitas hasil produksi secara umum. Untuk job specification-nya di sini pendidikan minimal SMK sederajat, jurusan teknik mesin, otomotif, atau teknik kendaraan ringan. Bisa mengoperasikan mesin CNC, menguasai matematika dan pembacaan alat ukur, serta menguasai gambar teknik. Selanjutnya ada leader line produksi. Ini job description-nya mengontrol dan mengkoordinasikan para operator produksi, kemudian membuat rekap laporan harian produksi berdasarkan catatan output proses dari operator produksi. Lalu mengidentifikasi dan membuat rincian masalah yang terjadi, melakukan perbaikan dan penanganan masalah yang bisa ditangani, serta memastikan tidak terjadi kesalahan proses maupun masalah yang fatal. Untuk job specification-nya sendiri, pendidikan minimal SMK sederajat, jurusan teknik mesin, otomotif, atau teknik kendaraan ringan, berpengalaman sebagai operator minimal 2 tahun, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, memahami dan menguasai mesin produksi, serta menguasai pembacaan alat ukur. Next. Level jabatan selanjutnya yaitu foreman produksi. Untuk job description-nya sendiri yaitu mengawasi proses produksi, mengontrol dan memastikan proses produksi sesuai target, mengkoordinasikan para leader line produksi, merespon setiap laporan dari leader line, lalu memastikan setiap produk yang dihasilkan telah melalui pengecekan kualitas pada quality control, dan mengajukan tindakan perbaikan kepada Departemen Maintenance. Untuk job specification-nya sendiri, pendidikan minimal SMK sederajat, jurusan teknik mesin, otomotif, atau teknik kendaraan ringan, lalu telah berpengalaman sebagai leader line sebelumnya, dan memiliki jiwa kepemimpinan, mampu mengambil keputusan, serta memahami dan menguasai mesin-mesin produksi. Lalu ada supervisor produksi yang bertugas untuk sebagai pengawas produksi. Di sini job description-nya mengkoordinasikan perintah kerja di lapangan, mengawasi berjalannya sistem produksi melalui laporan dari foreman dan juga leader line. Kemudian membuat perencanaan mekanisme produksi seperti IK atau SOP atau instruksi kerja. Kemudian menganalisis dan menangani setiap kejadian masalah dan menginformasikan perintah kerja sesuai jadwal produksi kepada foreman produksi. Untuk job specification-nya sendiri di sini pendidikan minimal D3, kemudian menguasai Microsoft Office terutama Microsoft Excel dan juga Word, memiliki jiwa kepemimpinan, mampu mengambil keputusan, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, dan mampu berpikir kritis terhadap masalah. Next. Level jabatan selanjutnya yaitu Kepala Subdepartemen Produksi. Untuk job description-nya yaitu membuat dan memberi instruksi terkait jadwal dan skala produksi, membuat dan mengontrol jadwal shift pekerja, mengatur proses produksi sesuai instruksi kerja, membuat dan mengontrol jadwal shift pekerja produksi, membuat dan memberikan laporan produksi kepada Kepala Departemen Produksi dan juga Maintenance. Untuk job specification-nya sendiri, pendidikan minimal S1, menguasai Microsoft Office terutama Excel dan Word, telah berpengalaman dalam manajemen produksi, memiliki jiwa kepemimpinan, mampu mengambil keputusan, serta mampu berpikir kritis, cepat, dan tanggap dalam menangani masalah. Yang terakhir ada Kepala Departemen Produksi. Job description-nya sendiri mengawasi dan memberi perintah terkait pelaksanaan produksi, bertanggung jawab dalam berjalannya kegiatan produksi, membuat dan mengatur jadwal produksi agar sesuai permintaan,
serta membuat dan memberikan laporan produksi kepada direktur utama. Job specification-nya itu pendidikan minimal S1, menguasai Microsoft Office, terutama Excel dan Word, telah berpengalaman minimal 5 tahun dalam manajemen produksi, memiliki jiwa kepemimpinan, mampu mengambil keputusan, serta menguasai pengetahuan manajemen dan juga perencanaan produksi, dan lain-lain. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Jerry untuk paparannya. Mungkin sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai beberapa penjelasan dari manajemen sumber daya manusia di sebuah organisasi. Tadi ada planning SDM, lalu ada proses rekrutmen dan seleksi itu seperti apa, lalu ada mengenai job analysis. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila masih ada kekurangan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.